Halo guys, di sini gue mau ngasih tahu tutorial gimana caranya untuk auto submit Google Form pakai Python, Selenium, sama Pandas. Nah, di sini gue udah bikin contoh buat formnya. Jadi kalau misalnya untuk yang inputan manual kayak teks itu gampang, tapi radio agak susah. Terus kebanyakan tuh dia tuh manual. Jadi kalau misalnya satu pertanyaan itu satu function. Terus kalau lo punya 100 pertanyaan, lo bikin 100 function gitu loh. Itu menurut gua nggak terlalu bagus, nggak terlalu efisien. Jadi gue bikin script yang buat bisa dia nggak baca juga si pertanyaannya. Jadi gimana caranya? Di sini lo import dulu Pandas sama Seleniumnya, terus masukin WebDrivernya, terus sama by sama time. Habis itu lu nyalain drivernya itu pakai Chrome atau bisa pakai Edge juga, tapi Chrome aja lah. Terus lu ambil driver get ke link dari si form ini gitu kan, yang buat di responden ya. Habis itu kita bikin function fill form. Nah, ini datanya kita ambil pakai Pandas SPD kan. Pandas dia ngebaca CSV. Nah, datanya seperti ini teman-teman contohnya. Jadi ada 3 kolom sama 3 row. Tes 1, tes 2, dan tes 3. Habis itu udah di-import pakai data.csv. Rekomendasi saya sih taruh satu ini aja, satu folder biar gampang gitu. Ya, semuanya gitu. Kayak gini, data.csv. Terus kita nge-shape ininya pakai Pandas, data shape kayak gini. Terus kita ini buat saya aja sih, buat gua aja sih, biar bisa tahu berapa rows di data frame-nya gitu. Nah, ini juga bisa ngeliat size-nya gitu, jadi nggak perlu sebenarnya. Jadi langsung aja kita bikin iterasi for i in range recycle. Jadi kita bakal mengulangi sebanyak row yang ada. Jadi ada berapa row yang kita bikin gitu. Misalnya di data itu ada row-nya, ada 3 row, berarti dia bakal 3 kali mengulangi fungsi tersebut gitu kan. Terus jumlah pertanyaan sama dengan data kolom size. Nah, ini karena kita mau bikin dia itu bisa ngebaca otomatis pertanyaannya, jadi nggak usah di input manual, nggak usah di hardcode. Jadi kita harus bikin jumlah pertanyaan, size-nya berapa, terus kita bikin lagi iterasi dalam iterasi for j in range jumlah pertanyaan. Misalnya jumlah pertanyaan di sini kan berarti ada jumlah kolomnya ya. Jumlah kolomnya ada 3. Ya udah, berarti ini ada 3 nih. Nah, Q index itu question index. Jadi indeks dari pertanyaannya. Nah, dengan cara data columns J. Jadi kita ambil misalnya nih untuk yang pertama, berarti columns J itu bakal ngambil tes 1 gitu. Pertanyaan di tes 1. Gitu kan. Nah, terus lanjut ke data C1 itu artinya itu data dari ini nggak usah C1 sih harusnya. Ya, data apa pokoknya ini kalau ilog i yaitu artinya dia ini kan kita kan datanya kan 1 2 3 atau 3 2 1 gitu. Nah, ini IJ itu artinya dia di pertanyaan keberapa, jawabannya yang mana gitu kan. Ini jadinya data jawaban lah gitu, data jawaban atau answer. Answernya tuh di sini. Q1. Nah, ini questionnya itu driver find element, kita pakai expect buat si questionnya. Nah, ini kita pakai dia bisa nyari pertanyaannya gitu. Nah, kita tentuin dulu nih pakai expect div contains data params yang ada isinya itu key index ini nanti kan dia tes 1 atau tes 2 tes 3 gitu kan. Nah, disitu kalau udah kita cari option yang mau diklik gitu kan. Option yang mau diklik itu dengan cara Q atau questionnya yang mana, terus kita find elements dari div itu, dari question itu, terus pakai CSS selector untuk yang ini. Roll radio, data value-nya
data stringnya kita masukin ke answer ya, answer. Nah kayak gitu. Oke, dan nanti dia ini fungsinya buat nyari radio button yang mau kita klik. Habis itu kita klik deh. Nah, diklik. Terus kita bikin delay 0,5. Oke, habis itu setelah ini selesai baru dia bakalan submit klik. Jadi cara submit juga gini, bisa di copy paste aja, sama pasti. Oke, terus habis itu kita eksekusi coba. Di terminal kita jalanin scriptnya, panggil script.py pakai Python 3. Nah dia bakalan buka browser baru, terus dia bakalan ngisi sesuai sama data yang kita kasih. Nah itu guys kira-kira. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.